Bismillahirrahmanirrahim. Tahun Gajah. Mekah sepertinya tidak akan pernah lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan korban yang hendak dilakukan oleh Abdullah belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah juga masih begitu segar dalam ingatan. Kini, sebuah peristiwa besar akan kembali menjadi catatan sejarah negeri Ka'bah ini. Beberapa kejadian yang telah menggelinding di sana mungkin hanya membuat mereka berdecak cemas ataupun haru. Untuk kali ini seluruh penduduk Mekah benar-benar merasa ketakutan, khawatir, dan siap kehilangan sesuatu yang selalu jadi kebanggaan. Abroha, seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, akan datang untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Selama ini, sebelum ada satupun kerajaan-kerajaan yang mempunyai niatan sengeri Abroha. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Di dalam dan kanan kiri Ka'bah bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jemaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Mekah. Lain dengan Abroha, mengunjungi Mekah saja belum pernah. Sekali datang ia menebar ancaman. Abroha benar-benar membuat Mekah tegang, apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Kondisi itu tentu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah. Beberapa tahun terakhir, mereka hampir melupakan seni peperangan. Masyarakatnya telah hidup tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Kalau memang ada sengketa, biasanya dapat diatasi dengan cara damai. Hal ini membuat mereka tidak begitu perhatian lagi terhadap pertahanan negara. Layak keadaan mereka rapuh dalam segi pertahanan membuat masyarakatnya panik ketika mendengar ancaman yang ditebarkan Abroha. Sebenarnya antara kerajaan Abroha yang berdiri di zaman dengan Mekah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja sebuah peristiwa kecil tapi cukup memalukan telah memicu kemarahan raja asal Najasyi itu. Syahdan, ia diutus oleh rajanya yang bernama Asyama untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abroha berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Awalnya penguasa baru Yaman ini memiliki kepribadian yang cukup luhur, berdisiplin tinggi dan ulep, bahkan tercatat sebagai seseorang yang cukup teguh memegang ajaran agamanya. Seiring waktu, pertahanan dirinya ambruk dan remuk. Kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Mekah membuat ia terbius sifat materialis. Dia mulai menimbang-nimbang pemasukan yang diraup Mekah tiap tahun dari para peziarah. Pikirannya tak dapat membayangkan jika peziarah-peziarah itu berduyun-duyun berpaling dari Mekah menuju Yaman, negeri taklukannya. Berapa besar pemasukan yang akan didapatkan negerinya jika hal itu benar-benar terjadi. Akhirnya, satu kesimpulan ia tarik dengan rapi, sebuah bangunan suci harus didirikan. Untuk memenuhi ambisinya ini, sebuah gereja akhirnya dibangun di sebuah San'ah. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya agar penduduk Yaman khususnya dan seluruh penghuni Jazirah Arab berpaling ke negerinya serta meninggalkan Ka'bah. Setelah gereja itu dibangun, dengan bangganya Abroha mengirimkan surat kepada rajanya yang ada di negeri Najasyi. Surat yang dikirimkannya singkat namun begitu jelas menggambarkan ambisinya. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun. Itulah ungkapan Raja Abroha. Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram.
dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana, kemudian kotorannya dioles-oleskan ke tembok gereja. Ketika mengetahui hal itu, Abroha naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. "Siapa yang berani melakukan hal ini padaku?" bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. "Pelakunya adalah seorang laki-laki penduduk Baitullah," jawab mereka tegar. Kemarahan Abroha membuncah. Tempat suci yang dibangunnya dengan susah payah telah dihina. Ia bersumpah akan membuat perhitungan atas kekurang ajaran lelaki asal Mekah itu. Ka'bah menjadi buruannya untuk menuntaskan perhitungannya. Raja Yaman itu begitu bersemangat untuk menghancurkan Ka'bah. Secara logika, jika dia berhasil merobohkan bangunan suci orang Arab ini, minimal 2 keuntungan akan didapatkannya sekaligus. Pertama, balas dendam tersalurkan. Kedua, ambisi untuk memalingkan perhatian masyarakat Yaman juga akan mudah direguknya. Dengan adanya peristiwa pelecehan tersebut, ia merasa mendapat kesempatan untuk melakukan rencananya. Tidak akan ada yang berani menyalahkan tindakannya. Kalaupun toh berani, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan pasukan perangnya. Diam-diam Abroha merasa diuntungkan juga oleh keberanian Malik bin Kinanah yang telah menista gerejanya. Untuk memalsukan rencananya, dia segera melayangkan surat pada Raja Najasyi dengan isi meminta dikirim seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Meskipun hanya bermaksud merobohkan Ka'bah, Abroha tetap membawa pasukan perangnya, termasuk gajah yang baru datang dari negeri asalnya. Binatang bermata sipit, berkuping lebar itu berjalan pelan ketika bertolak dari Yaman menuju Mekah. Dia berada di barisan paling depan. Jalannya tenang, memamerkan tubuh gempalnya yang disangga 4 kaki bulat-bulat seperti pohon kurma. Satu-satunya pemandangan tak sedap hanya terlihat di bagian belakang gajah. Ekornya yang tak sebanding dengan tubuhnya terlihat menjuntai bagai seekor cacing keluar dari tubuh tambunnya. Selain benda yang satu ini, semua terlihat sempurna, menambah kegagahan dan mencitrakan gajah yang tak ada duanya. Kegagahannya tambah terasa dengan nama yang disandingkan Mahmud yang terpuji, dan binatang itu memang layak dipuji atas keelokannya. Kepergian Abroha yang membawa pasukan cukup besar sangat menggemparkan Jazirah Arab. Mulai dari pasukan berjalan kaki, tentara berkuda, dan penunggang gajah, semua dibawanya. Derap langkah kaki mereka menggetarkan siapapun. Meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan, debu-debu berhamburan seperti asap hutan terbakar, membumbung dari tiap jalan yang dilalui pasukan perang itu. Dzun-Nafar, salah seorang penguasa di pinggiran Yaman, bersama pasukannya mencoba untuk menghalau Abroha. Namun usahanya sia-sia belaka. Tentaranya berhasil digebuk pasukan Abroha, dan dia sempat tertawan walaupun akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah diberi ampunan oleh Abroha. "Wahai Raja, biarkanlah aku hidup, karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku. Mohon Dzun-Nafar." Mendengar permohonan itu, Abroha menertawakan meskipun akhirnya mengabulkan permintaan Dzun-Nafar. Di daerah Khas'am, Abroha kembali mendapatkan perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib al-Khas'am dan sebagian penduduk pinggiran. Usaha mereka juga dipatahkan oleh Abroha dan Nufail berhasil ditangkapnya. "Wahai Raja, sesungguhnya aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju ke daerah Arab. Oleh karena itu, biarkanlah aku hidup," bujuk si Nufail. Keduanya sepakat Nufail dibiarkan hidup dan sesuai janjinya, ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Ketika sampai di Taif, Mas'ud ibnu Nu'ais bersama beberapa orang lelaki daerah Sakif menemui Abroha. Ketika itu, Taif juga mempunyai tempat suci yang tak kalah populer. Mungkin kedatangannya mereka untuk memastikan pada Abroha bahwa ia belum sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar Abroha tidak keliru merobohkan kuil berhala Lata, bangunan suci mereka. Mas'ud bin Nu'ais berkata, "Wahai Paduka Raja, kami adalah hambamu.
Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan. Silahkan Tuhan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang penunjuk." Mereka lantas mengirimkan seorang budak bernama Abu Ridhol. Kini Abroha mempunyai 2 orang penunjuk jalan yang akan memudahkan perjalanannya, menyusuri padang pasir yang panas dan gersang. Namun ketika sampai di daerah Maghmas, budak pemberian Mas'ud bin Nu'ais mati, sehingga Abroha hanya bisa mengandalkan ketajaman Nufail mengarungi hamparan padang pasir yang seolah tak bertepi itu. Masalah ini tidak mengganggu rencana semula karena jarak Maghmas ke Mekah sudah tidak jauh lagi. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di situ dan mematangkan strategi militernya. Setelah berjalan beberapa hari, kini kian jauh jarak yang telah mereka tempuh dan makin dekatlah kota Mekah. Semangat pasukan Abroha kembali pulih setelah kelelahan bertempur melawan beratnya perjalanan. Beberapa mil lagi mereka akan memasuki kota Mekah. Di tempat itu Abroha kembali melakukan pengecekan terhadap pasukannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mulai menebar teror pada penduduk tanah haram. Pasukan berkuda yang dipimpin Al-Aswad bin Mas'ud diperintahkan untuk merampas binatang ternak milik penduduk sekitar Mekah. 200 unta milik Abdul Muthalib berhasil mereka rampas. Pada kesempatan yang sama, Abroha juga mengutus Hanatah bin Al-Humairi untuk berunding dengan pemuka Quraisy. Ia berpesan pada juru rundingnya ini, "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah. Sampaikan pada mereka bahwasannya kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah." Seperti halnya Al-Aswad, begitu amanat yang diembannya telah dipahami, Hanatah dengan gagah langsung melesat ke Mekah. Sedikit pun ia tidak menemukan kesulitan untuk menemukan pimpinan kaum Quraisy yang saat itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Tanpa berpanjang lebar, utusan Abroha ini langsung menuturkan maksud kedatangannya. "Sesungguhnya Raja Abroha mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, akan tetapi ia hanya akan merobohkan Baitullah lalu pergi meninggalkan kalian." Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abroha. Dengan penuh wibawa, beliau menjawab, "Tidak ada alasan bagi Abroha untuk memerangi kami, dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke kota Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah. Maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya." Pembicaraan tidak hanya sampai di situ. Abdul Muthalib akhirnya mencoba menemui sendiri Abroha. Beberapa anggota keluarga beliau ikut menemani pertemuannya dengan raja yang hendak merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muthalib sangat mengesankan Abroha. Beliau begitu tenang, cerah, bahkan tidak menampakkan permusuhan, meskipun tempat suci penduduknya akan dihancurkan oleh raja yang kini duduk di depannya. Apalagi rasa takut sama sekali tidak tampak dari raut wajahnya. Pelan saja beliau melangkahkan kakinya, namun begitu cepat karismanya membetot kekaguman Abroha kepadanya. Begitu kuatnya wibawa Abdul Muthalib sampai-sampai Abroha mau duduk di atas permadani untuk menemui pemuka Quraisy itu. "Tanyakanlah pada Abdul Muthalib apa maksud kedatangannya," perintah Abroha pada juru bicaranya. "Maksud kedatanganku adalah meminta pada paduka raja agar sudi mengembalikan unta-untaku," jawab Abdul Muthalib cuek, seolah tidak tertarik menanggapi ancaman Abroha. Kontan, jawaban beliau membuat Abroha mengernyitkan dahinya. Ia tak habis pikir, kenapa pemimpin Quraisy ini begitu rendah jiwanya. Masyarakatnya dicekam ketakutan, tempat suci agama penduduknya diambang kehancuran, tapi pimpinan mereka hanya memikirkan unta-unta miliknya. Sungguh Mekah telah keliru mengangkat Abdul Muthalib sebagai pimpinan mereka. Namun, semua ketidakkaruan pikiran Abroha segera lenyap, tersapu bersih oleh kata-kata Abdul Muthalib.
Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu, kata Abdul Muthalib menghembuskan hawa teror. Tidak akan ada yang menghentikanku, bentak Abroha. Ada, Tuhan pemilik Baitullah, jawab Abdul Muthalib menandaskan terornya. Pertemuan ini menyisakan ketegangan kedua belah pihak. Diakui atau tidak, Abroha tetap menaruh kagum atas keberanian pemuka Mekah itu. Dengan kekuatan tak seberapa, ia berani berkunjung ke kemah militernya, bahkan menelusupkan teror ke tengah-tengah riuhnya pasukan perang yang siap mengganyangnya. Selesai pertemuan, Abroha mengembalikan unta-untanya kepada Abdul Muthalib. Begitu memasuki Mekah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk mengosongkan kota, mengungsi ke lereng-lereng untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mengungsi, mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah. Secara serentak, mereka memanjatkan doa, memohon agar Tuhan menjaga Baitullah. Di lain pihak, begitu Abdul Muthalib keluar dari kemah militer, Abroha segera menyiapkan pasukannya. Sesekali pasukan berkuda berlari mengelilingi seluruh pasukan, mengepulkan debu-debu padang pasir bagai api unggun di siang hari. Perlahan-lahan mereka bergerak maju, rapi, seperti antrian semut hitam hendak memasuki lubang rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana dan sebentar lagi misi mereka selesai. Semua telah siap meluapkan pesta kemenangan. Perasaan mereka mulai khawatir ketika hendak keluar dari Makhmas memasuki garis batas Mekah. Mahmud, gajah andal mereka, tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Setiap diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu cepat-cepat menderungkan kakinya dan tak mau bangkit. Sebaliknya, kalau diajak menuju Syam, Mahmud buru-buru bangkit dan langsung melangkahkan kakinya. Hal ini tidak lain karena perbuatan Nufail. Selama dalam perjalanan, ia berhasil menguasai cara memberangkatkan ataupun menghentikan Mahmud si gajah. Ketika pawangnya memerintahkan untuk berjalan ke Mekah, maka ia berbisik ke telinga Mahmud agar kembali ke Yaman. Demikian kuatnya pengaruh suara Nufail hingga gajah itu tidak mau menuruti pawangnya dan justru tunduk pada perintah penunjuk jalan ini. Pasukan mulai panik, tetapi Abroha tidak mau lagi menunda misinya. Dia terus memaksakan diri untuk menyerang Ka'bah. Sungguh, seandainya Abroha mau mempelajari semua itu dan kembali ke Yaman, mungkin ia akan terhindar dari musibah besar. Saat itu, ia terus merengsek maju. Tiba-tiba langit berubah hitam pekat. Bukan karena mendung, namun sekawanan burung telah menguasai petala langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung telah membawa 3 buah batu. 2 di antaranya berada dalam cengkeraman dan 1 lagi di paruhnya. Ketika tepat berada di atas pasukan Abroha, burung-burung menukik tajam sambil melepaskan batu-batu kecil yang di bawahnya. Pasukan Abroha tunggang langgang menyelamatkan diri. Mereka tidak mengira akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Semua semakin panik ketika melihat teman-temannya yang tertimpa batu ternyata langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung-burung misterius itu. Abroha berhasil lolos dan kembali ke Yaman, namun ia tak dapat bertahan lama. San'ah menjadi saksi bisu kematian Abroha yang mengenaskan. Tubuhnya digerogoti penyakit aneh. Ujung-ujung jarinya lepas satu persatu dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habasyah ini meninggal dengan dadah terbelah. Abu Ya'sum, menteri Abroha, bernasib sedikit lebih beruntung daripada atasannya itu. Ia berhasil menyelamatkan diri hingga ke Najasyi. Sesampainya di sana, ia bermaksud langsung melaporkan keadaan Abroha bersama pasukannya. Abu Ya'sum hampir berhasil melaksanakan rencananya. Sayang, ketika ia sedang seru-serunya menuturkan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri, tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah batu hingga membuatnya mati.
Segala yang terjadi di dunia ini memang tak jauh berbeda dengan sekeping uang perak. Setiap sisi memperlihatkan wajah yang berbeda. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abraha dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semua berantakan. Pun begitu, burung-burung itu adalah berkah bagi penduduk Mekah, karena Ka'bah kebanggaan mereka selamat dari kehancuran. Dan mulai saat itu, Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya sangat mustajab. Sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut, dan tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah.